Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kuis dari pelajaran sistem operasi, yaitu soal nomor 3 dan nomor 5. Nah, di sini soal nomor 3-nya yaitu jelaskan solusi masalah sinkronisasi proses pada sistem operasi. Nah, solusi untuk mengatasi masalah critical section yaitu ada 3 cara, yaitu yang pertama mutual exclusion, yaitu jika proses PI sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi section mereka. Kemudian yang kedua, progress, yaitu jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya bisa ditunda. Kemudian yang ketiga, bounded waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang diminta masuk ke critical section dan sebelum pemerintahan itu diterima. Oke, soal nomor 5. Sini terdapat snapshot proses dari suatu sistem operasi. Nah, tentukan pertama yaitu apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dalam nilai matriks init yang baru. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request 330 dan untuk P4. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Oke, yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan nilai matriks init yang terbaru. Oke, sintak safety pada banker algoritma. Nah, jika dia lebih kecil sama dengan available, kemudian then execute proses, kemudian new available sama dengan available tambah allocation. Jika tidak, dia don't not execute, go forward, tidak bisa diproses. Nah, kemudian P0 need lebih kecil sama dengan available, itu don't execute. Kemudian P1 apakah dia lebih 002 lebih kecil sama dengan 230? Iya, maka dapat diproses, yaitu new available sama dengan 230 tambah 302 dapat 532. Kemudian P2 600 lebih kecil sama dengan 532, maka salah, maka tidak dapat diproses. Kemudian 011 lebih kecil dari sama dengan 532, maka iya benar, maka dapat diproses, yaitu 532 tambah 211, maka dapat hasilnya 743. Nah, selanjutnya P4 431 lebih kecil sama dengan 743, maka dapat diproses, maka dapat hasilnya 743 tambah 002, maka dapat hasilnya 745. Nah, selanjutnya P0 atau P0 743 lebih kecil daripada 746. Benar, maka dapat diproses. P0 dapat diproses new available sama dengan 745 tambah 010, maka hasilnya 755. Nah, P2 dapat diproses dengan 600 lebih kecil sama dengan 755, maka dapat diproses P2 new available sama dengan 755 tambah 302, maka dapat hasilnya 1057. Nah, urutan eksekusi prosesnya itu P1, P3, P4, P0, atau P0, dan P2. Nah, maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria atau safety. Oke, yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4? Nah, yang pertama request lebih kecil daripada need. Nah, ini. Nah, unit 330 lebih kecil daripada 431, maka dapat diproses. Kemudian request lebih kecil daripada applet.
Nah, 332 lebih kecil daripada 230. Maka salah, tidak dapat diproses. Nah, yang ketiga, applet sama dengan applet kurang request. Sama dengan yaitu 230 dikurang 330. Maka dapat hasilnya min 100. Nah, maka dapat allocation sama dengan allocation tanpa request, maka dapat hasilnya 002 tambah 30, maka dapat hasilnya 332. Nah, selanjutnya need yaitu sama dengan need kurang request, maka 431 dikurang 330, maka dapat hasilnya 101. Oke, algoritma safety. Nah, P0 yaitu need lebih kecil daripada applet, yaitu 743 lebih kecil daripada min 100. Maka salah, maka tidak dapat diproses. Do not execute P0 go forward. Nah, kemudian P1-nya. P1-nya sama, tidak bisa diproses. Karena 020 lebih kecil daripada min 100. Kemudian P2 tidak dapat diproses juga. Do not execute. Karena 600 lebih kecil daripada min 100. Itu salah. Dan kemudian P3 sama, tidak bisa diproses juga. Kemudian P4. Kemudian sistem ini dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria safety. Artinya unsafety atau deadlock. Nah, yang tiga, bagaimana jika ada request 020 untuk P0-nya? Nah, pertama yaitu request lebih kecil pada need. Nah, ini 020 lebih kecil pada 743, maka dapat diproses. Nah, kemudian yang kedua request lebih kecil pada applet, yaitu 020 lebih kecil pada 230. Nah, yang ketiga applet sama dengan applet dikurang request. Maka 230 dikurang 020 dapat hasilnya 210. Nah, allocation sama dengan allocation tambah request. Maka 010 tambah 020 maka dapat hasilnya 30. Selanjutnya need yaitu need dikurang request, maka dapat hasilnya 743 dikurang 02 dapat hasilnya 723. Oke, selanjutnya algoritma safety dari P0 yaitu need lebih kecil daripada applet, yaitu salah, tidak bisa diproses. Kemudian P1-nya dapat diproses yaitu 020 lebih kecil daripada 210, maka dapat diproses yaitu applet tambah allocation seperti yang saya jelaskan tadi, maka dapat 210 ditambah 302, maka dapat hasilnya 512. Nah, selanjutnya P2 ini tidak dapat diproses karena 600 lebih kecil daripada 512, itu salah, maka tidak dapat diproses. Nah, P3 selanjutnya ini dapat diproses. Kenapa? Karena 011 ini lebih kecil daripada 512, maka dapat diproses neo applet sama dengan 512 ditambah 211, maka dapat hasilnya 723. Oke, yang selanjutnya P4. Nah, P4 ini dapat diproses karena karena 431 lebih kecil daripada 723, maka dapat diproses dengan cara yaitu 7 ditambah itu 723 ditambah 002, maka dapat hasilnya 275. Nah, selanjutnya P0 yaitu dapat diproses 723 lebih kecil daripada 725, maka 725 tambah 30 dapat hasilnya 755. Kemudian P2 dapat diproses karena 600 lebih kecil daripada 755, maka di sini kita tambah 755 ditambah 302, maka dapat hasilnya 1057. Nah, urutan eksekusi prosesnya itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Nah, sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.